Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel DC dan Misteri. Video ini akan menemani tidur kalian semua. Jadi, ambil camilanmu, ambil posisi nyaman, dan mari nikmati momen seru dari tidur bareng DC dan Misteri. Kelly Mandadi adalah gadis cantik berusia 19 tahun dan merupakan mahasiswa tahun kedua di Trinity University ketika dia dibawa ke rumah sakit Texas pada 29 Oktober 2017. Dia dibawa ke rumah sakit dalam keadaan hampir telanjang, memar, dan tidak bernapas. Pacarnya, Mark Howerton, memberitahu dokter bahwa mereka menggunakan ekstasi di sebuah festival musik dan dia pingsan setelah melakukan hubungan miau-miau atas dasar suka sama suka di mobilnya. Dia meninggal di rumah sakit. Namun, benarkah seperti itu kisah sebenarnya? Pada bulan Februari tahun 2018, pihak berwenang menuntut Howerton atas pembunuhan Mandadi. Menuduh penyebab kematiannya adalah trauma benda tumpul di kepala. Setahun kemudian, persidangan Howerton berakhir dengan digantung oleh juri. Sidang terakhir ditetapkan pada tahun 2023. Kelly Mandadi dan Taylor Clement merupakan sahabat sejak kelas 9. Sering sekali melakukan Snapchat setiap pagi. Namun menurut Taylor, pada Senin pagi tanggal 30 Oktober tahun 2017, tidak ada kabar dari Kelly. Ia tidak mendapatkan Snapchat pada jam 8 pagi itu seperti biasanya. Dan hal itulah yang membuat dia berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka berdua bersahabat baik dan mereka terikat di kelas sains. Taylor mengatakan dia langsung tertarik pada Kelly saat pertama kali mereka bertemu karena Kelly memiliki senyuman yang sangat menular dan mata yang besar serta hati yang penuh kasih. Keduanya terpisah untuk kuliah di perguruan tinggi yang berbeda, namun tetap menjalin persahabatan. Yang tidak Taylor ketahui, beberapa jam sebelumnya ibu Kelly, Alison Steele, dan ayah tirinya, Lawrence Bethlen, terbangun pada jam 4 pagi dengan berita yang mengerikan. Mereka mendapat kabar bahwa putri mereka terlibat dalam suatu insiden dan dia terbang ke Texas. Mereka berlari dari rumah mereka di Houston menuju rumah sakit, berdoa agar Kelly baik-baik saja. Orang tuanya tentu saja sangat terpukul melihat tubuh putri mereka dalam keadaan yang sangat buruk. Dan dalam beberapa jam, orang tua Kelly diberitahu bahwa tidak ada harapan untuk sembuh. Putri mereka yang baru berusia 19 tahun, yang tadinya begitu bersemangat, segera dinyatakan mati otak. Mereka mengundang teman-teman Kelly untuk menemuinya untuk terakhir kalinya. Taylor duduk bersama Steele sambil memegang tangan Kelly dan berdoa. Kelly sebelumnya meminta agar organ tubuhnya disumbangkan untuk membantu orang lain. Dan saat dia dibawa ke ruang operasi untuk prosedur itu, orang tuanya mengucapkan selamat tinggal. Ibu Kelly berkata, itu hal yang sangat emosional. Tentu saja mereka tidak ingin melepaskannya, tapi itulah yang seharusnya terjadi. Ya, saya yakin itu menjadi salah satu momen yang sangat menyedihkan untuk orang tua Kelly. Beberapa hari sebelumnya, segalanya tampak baik-baik saja bagi Kelly. Sebagai mahasiswa tingkat 2 jurusan komunikasi di Trinity University di San Antonio, dia bergabung dengan perkumpulan mahasiswa dan menjadi pemandu sorak, dan dia bertemu dengan seorang laki-laki. Kelly saat itu sangat mencintai satu-satunya pacar serius yang pernah dimilikinya, namanya Jet Bircham. Jet adalah pemain sepak bola Trinity dan Brotherly Brotherhood. Kelly berkencan dengannya di tahun pertama, tapi mereka putus. Setelah putus dari Jet, ada pria lain dalam hidup Kelly. Mark Horton, berusia 22 tahun dan pernah menjadi pemain bisbol sekolah menengah yang terkenal.
Mark tinggal di Houston tetapi sering mengunjungi teman-temannya di kampus Trinity. Di sanalah dia bertemu Kaylee. Menurut John Hunter, pengacara Mark dalam kasus meninggalnya Kaylee, mereka berdua sangat cantik dan itulah daya tarik utamanya. Dia berkata bahwa dia pikir ada masalah dengan hubungan Kaylee dan Jed, dan Mark menawarkan alternatif untuk itu. Baik Jed maupun Mark tahu Kaylee berkencan dengan pria lain dan kata teman-temannya keduanya tidak menyukai kompetisi tersebut. Kemudian, hanya 1 bulan dalam hubungan baru ini, Mark Horton membawa Kaylee ke rumah sakit kecil di pedesaan di Luling, Texas, dalam keadaan tidak berdaya. Saat staf medis merawat Kaylee, petugas polisi mewawancarai Horton di tempat paling sepi yang bisa mereka temukan, yaitu kapel rumah sakit. Hal itu terekam dalam bodycam petugas polisi. Mark memberitahu petugas bahwa dia dan Kaylee pergi ke festival musik Malaluna. Di sana mereka minum alkohol dan mengkonsumsi MDMA, obat yang dikenal dengan nama Molly atau ekstasi. Mark mengatakan sekitar jam 4 sore, dia dan Kaylee berangkat dengan Mercedesnya. Masih berdebat setelah Kaylee memberitahunya bahwa dia masih menyukai Jed. Mark mengatakan agar Kaylee harus melupakan Jed. Jed tidak sepadan dengan waktu Kaylee dan teman-teman Kaylee palsu. Dia mengatakan semua hal itu padanya, kemudian mereka berhenti di tempat parkir tempat mereka berhubungan miau-miau. Kata Mark, mereka sedang berhubungan miau-miau. Mark mencekik Kaylee, tapi bukan berarti akan membunuhnya. Mereka melakukannya dengan kasar, tapi atas dasar suka sama suka. Setelah berhubungan miau-miau, Mark berkata bahwa sepertinya Kaylee masih berbicara dengannya selama 5-6 menit setelahnya. Kemudian dia pingsan. Mark mengatakan kepada petugas polisi bahwa Kaylee sudah mengalami memar di kakinya pada hari sebelumnya. Dia berkata Kaylee mudah memar, dia mabuk, dia terjatuh dan menimbulkan memar. Pekerja medis darurat mengatakan kepada penyelidik bahwa mereka langsung mengetahui kondisi Kaylee yang buruk. Dia hampir telanjang, memar, dan tidak ada denyut nadinya saat tiba di rumah sakit. Polisi mewawancarai Mark beberapa kali, namun dia tidak dituduh melakukan kejahatan apapun terkait kematian Kaylee. 3 bulan kemudian, laporan otopsinya dirilis. Pemeriksa medis memutuskan bahwa Kaylee meninggal karena trauma benda tumpul pada wajah dan kepala. Itu dinyatakan sebagai pembunuhan. Mark didakwa melakukan pembunuhan, namun dia mengaku tidak bersalah dan dibebaskan dengan jaminan. Menurut pengacara Mark, John Hunter, ada sejumlah besar obat-obatan yang diminum Kaylee selama akhir pekan itu. Mark membawa almarhumah ke rumah sakit, sesuatu yang tidak biasa katanya. Saat persidangan dimulai, John Hunter mengatakan dia memiliki bukti yang akan mengejutkan juri. Pada bulan Desember tahun 2019, 2 tahun setelah kematian Kaylee Mandadi yang meresahkan, Mark Horton akhirnya diadili karena diduga menculik, menyerang, dan membunuhnya. Jaksa Alessandra Crenshaw menuduh Mark dengan paksa membawa Kaylee dari festival musik Malaluna ke mobilnya. Dia kemudian mengantarnya ke tempat parkir di mana dia melakukan pelecehan seksual dan memukulinya, menyebabkan pendarahan otak yang fatal. Crenshaw memaparkan foto-foto yang memperlihatkan kondisi Kaylee sekitar 18 jam setelah ia tiba di rumah sakit. Kaylee dipenuhi memar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pengacara pembela John Hunter menyerang dasar kasus penuntutan. Ia berkata bahwa Mark Horton tidak menyebabkan kematian Kaylee. Tidak ada yang melihat apapun yang terjadi antara Mark dan Kaylee malam itu pada tanggal 29. Tidak ada saksi mata. Para medis Sherry Lane yang sedang mengemudikan ambulans ke rumah sakit Luling malam itu menceritakan di pengadilan ketika sebuah kendaraan tiba-tiba muncul di belakangnya. Ia berkata ada mobil hitam di belakang mereka yang membunyikan klakson dan menyalakan lampu, bahkan sebelum ia keluar dari mobil. Ia melihat seorang pria berteriak dan menjerit. Ketika Sherry Lane melihat ke dalam mobil Mark, dia melihat pemandangan yang mengganggu. Dia melihat Kaylee sedang duduk di kursi penumpang, tidak sadarkan diri.
Celana serta pakaiannya berada di lantai dekat kakinya. Dia mengalami memar. Hanya beberapa memar yang bisa dia ingat pernah melihatnya. Saat itulah dia memulai CPR. Namun pengacara Mark mengatakan tidak semua orang di rumah sakit percaya Kaylee telah diserang. Hunter menegaskan foto-foto yang menunjukkan memar pada Kaylee tidak menunjukkan kecurangan. Ia berkata, pada saat perawat penyerangan seksual memotret Kaylee, dia telah diresusitasi. Sekitar 6 atau mungkin 8 kali, perawat telah memasang selang dada dan memasang infus di kedua lengannya. Kaylee dirawat oleh para dokter di rumah sakit Luling dengan cara yang traumatis. Petugas polisi Chris Adams memotret tangan Mark. Ia berkata, bagian atas tangannya berwarna merah luar biasa dan penyelidik yakin bahwa Mark memang memukul Kaylee. Mark Hoerton yang ditangkap setelah kematian Kaylee adalah sosok yang sangat berotot dan mengintimidasi. Teman Kaylee bilang dia menggunakan steroid. Mark awalnya bekerja sama dengan penyelidik, mengizinkan polisi menggeledah Mercedesnya di mana mereka menemukan senjata dan ganja. Dokter Susana Dana melakukan otopsi dan mengatakan bukti menunjukkan Kaylee dipukuli sampai mati. Dia mengalami sejumlah luka benda tumpul di wajah dan kepalanya, dan ada memar di belakang telinga Kaylee. Di jam-jam terakhir hidup Kaylee Mandadi yang penuh penderitaan, teman-temannya berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal. Beberapa dari teman-teman itu kini dengan gugup menunggu untuk bersaksi dalam persidangan pembunuhan Kaylee. Teman sekamarnya, Morgan Sanson, menceritakan sejarah penuh badai antara Kaylee dan Hoerton, termasuk satu insiden yang sangat meresahkan, hanya beberapa minggu sebelum kematian Kaylee. Dia berencana pergi ke pesta dan mengatakan Mark sangat kesal saat dia mengajak Kaylee untuk ikut. Ia menceritakan Mark dan Kaylee berada di balkon dan Mark melemparkan tubuh Kaylee ke dinding. Kaylee akhirnya pergi ke pesta itu tanpa persetujuan Mark. Tak lama kemudian, para tetangga melaporkan mendengar suara gedoran keras di kamar Kaylee. Petugas polisi kampus, Roderick Lewis, dikirim untuk menyelidiki. Saat sampai di lokasi, seorang laki-laki yang tidak lain adalah Mark keluar dari kamar. Ketika petugas Louis masuk ke kamar Kaylee, dia menemukan pintu kaca ke balkon retak dan pakaian Kaylee berserakan di pepohonan. Temannya mengatakan Mark kemudian menghancurkan laptop Kaylee di jalan dan universitas melarangnya masuk kampus itu lagi. Kaylee memberitahu mantan pacarnya, Jed Birsum, bahwa dia ingin kembali bersamanya. Jed mengatakan kepada para juri bahwa semuanya terjadi di festival musik. Kaylee ingin putus dengan Mark di Malaluna karena akan ada banyak saksi dan orang di sekitar. Mark menjemput Kaylee untuk pergi ke festival musik. Tapi pertama-tama mereka berhenti di tempat cuci mobil terdekat untuk mengambil MDMA atau Molly. Mark mengatakan mereka mendapat lebih banyak lagi setelah tiba di festival. Ketika Kaylee tidak muncul di kampus malam itu, teman-temannya mulai menelponnya. Mark menjawab telepon Kaylee dan berkata kepada teman sekamar Kaylee bahwa Kaylee tidak bisa bicara saat itu, lalu ia menutup telepon. Karena panik, mereka mulai mencari Kaylee. Jed Birsum yang juga menghadiri festival tersebut mengatakan dia melihat Mark dan Kaylee bergerak menuju pintu keluar dan sepertinya bertentangan dengan keinginan Kaylee. Namun, pengacara pembela John Hunter menghajarnya dalam pemeriksaan silang. Dalam pertanyaannya, Hunter menghadapkan Jed dan mengungkapkan bagaimana dia awalnya menyesatkan penyelidik tentang apa yang telah dia lihat. John Hunter memiliki saksi utama, Dr. William Anderson, ahli patologi forensik dan mantan pemeriksa medis yang meninjau otopsi Kaylee dan catatan pembelaannya. Anderson memaparkan inti kasus Kaylee, bahwa memar yang dialami Kaylee sebagian disebabkan oleh upaya resusitasi di rumah sakit dan proses donasi organ. Di pengadilan, menunjuki foto otopsi, ia mengatakan seperti retakan pada cangkang telur dan itu adalah patah tulang tengkorak. Patah tulang tengkorak yang menurut pengacara pembela
dapat mengindikasikan bahwa pendarahan otak Kaylee disebabkan oleh terjatuh. Namun, jaksa membawa pemeriksa medis kembali untuk menentang kesaksian Dr. Anderson. Dr. Susana Dana berkata bahwa itu bukan patah tulang tengkorak. Para juri harus mengambil keputusan penting, apakah Mark Huerton membunuh Kaylee Mandadi ataukah tidak. Setelah 10 jam berunding, juri dalam persidangan pembunuhan Kaylee Mandadi mengirimkan catatan kepada hakim, tidak akan ada putusan. Tapi itu tidak berakhir di situ. Jaksa berencana untuk mengadili kembali kasus tersebut dan sibuk mempersiapkan putaran kedua, dimulai dengan saksi utama pembela, pemeriksa medis Dr. William Anderson. Orang tua Kaylee berusaha membuat model 3D kepala Kaylee. Mereka melakukan rekonstruksi sendiri dan membuat videonya. Mereka menyewa penyelidik swasta untuk melakukan demonstrasi. Namun sayangnya, video tersebut tidak bisa dipakai di persidangan. Tahun-tahun berlalu. Pada tahun 2021, pengadilan distrik di Texas menolak mosi John Hunter untuk membatalkan kasus tersebut dan memutuskan tidak ada bukti kesalahan penuntutan terkait kesaksian Jed Birsum. Hunter mengajukan banding atas keputusan tersebut. Pada bulan Mei tahun 2023, Mark Huerton akan diadili untuk kedua kalinya atas pembunuhan Kaylee Mandadi. Dalam 5 tahun lebih sejak kematian Kaylee, Mark aktif di media sosial. Pada salah satu postingannya, Mark berkata, "Wow, 75% orang mengira saya bersalah. Itu berarti 75% orang di dunia bisa menghisap titikku." Memang rada-rada miring nih otaknya si Mark. Dia seolah-olah membual tentang telah mengalahkan negara bagian Texas di pengadilan. Pengacara Mark, John Hunter dan Hailey Peace mengatakan, bertindak di media sosial adalah cara Mark mengatasi tekanan karena dituduh melakukan pembunuhan. Selama persidangan pertama, juri hanya memiliki satu dakwaan untuk dipertimbangkan, kejahatan pembunuhan. Kali ini, pengacara menambahkan lebih banyak dakwaan, termasuk penyerangan berat dan pembunuhan karena kelalaian. Jaksa penuntut menambahkan seorang saksi, seorang ahli kekerasan dalam rumah tangga yang mengatakan kepada juri bahwa Mark adalah seorang manipulatif, yang mudah marah dan kehilangan kendali, sebuah pola yang sangat sulit ditangani pada usia 19 tahun. John Hunter ngotot kasusnya kali ini sangat bergantung pada kesaksian seorang ahli farmakologi yang mengatakan tingginya kadar MDMA atau ekstasi dalam sistem tubuh Kaylee dapat menyebabkan pendarahan otak. Itulah penyebab utama kematiannya. Namun, jaksa dan keluarga Kaylee mengatakan Hunter terlalu membesar-besarkan bahaya MDMA. Hunter merencanakan satu saksi terakhir, mantan pemeriksa medis yang kesaksiannya tentang donasi organ dan kemungkinan patah tulang tengkorak menyebabkan banyak kerugian bagi penuntut pada persidangan pertama, yaitu Dr. William Anderson. Namun kali ini jaksa penuntut siap untuknya dengan saksi baru, seorang pemeriksa medis terhormat yang mengatakan kepada mereka bahwa klaim Anderson pada persidangan pertama tidak bertanggung jawab. Kini set kedua yang terdiri dari 12 orang juri akan menentukan nasib Mark Huerton. Ini adalah penantian kedua yang menyiksa bagi orang tua Kaylee. Huerton dihukum karena penyerangan berat yang menyebabkan cedera tubuh serius. Huerton dijatuhi hukuman maksimal 20 tahun penjara. Bagi keluarga Kaylee itu tidak cukup. Ibu Kaylee yang mendoakan sesuatu yang baik datang dari kematian putrinya, melanjutkan perjuangannya untuk membantu korban kekerasan lainnya. Mark Huerton akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2033. Terima kasih telah menonton dan semoga kita semua bisa belajar dari kasus ini. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat malam dan selamat tidur.